Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka tawajjahu ilaika min nabiyyika Muhammadin Nabiyir Rahman ya Muhammad ya Rasulullah inni tawajjahu bika ila rabbi hajati Allahumma inni as'aluka tawajjahu ilaika bi karamatil marhum Muhammad Hasan Samsuddin Hasan Saiful Izan Imam Hafsawati ya Syekh Hasan Saiful Izan Imam Hafsawati ini tawajjahtu bikum ila rabbi hajati Allahumma inni rusdi wa alimni min syarri nafsi Fatihah. Selamat pagi anak. Mana kabarnya hari ini? Siap semua ya? Ustaz langsung dulu. Aisyah, Akmal, Arifah, Salsa, Amin, Anis, Aska, Balkis, Dafa, Vera, Farel, Rizky, Jenny, Ilham, Rosid, Satik, Maya, Yanu, Musta, IJ, Iza, Tia, Putri, Nia, Aura, Yasmin. Baik, yang sudah hadir satu ya, Taufik. Semoga Taufik segera diberi kesembuhan sehingga bisa bergabung dengan kita belajar bersama. Amin. Anak-anak, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Silakan keluarkan bukunya, buku paketnya. Bisa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita untuk SPI terlebih dahulu biar kalian lebih semangat. Silakan berdiri di samping kursinya. Silakan diulang saja untuk SPI kita hari ini yaitu proses untuk 7 besaran pokok. Jika Ustaz bilang besaran panjang, silakan angkat kedua tangan. Masa, silakan kalian tekuk, salam, pegang benda yang sangat berat. Kemudian waktu, lihat arus kalian kiri, di kanan kiri kalian. Kemudian arus listrik, ini seolah ada panas, arus listrik dari bawah ke atas. Kemudian suhu, ketika kedinginan kalian seolah menggigil. Kemudian jumlah zat, kita ambil seolah-olah ada partikel udara yang masukkan ke wadah. Yang terakhir intensitas cahaya, seolah kita megang lampu yang sangat terang, kita silau untuk bagi mata kita. Paham ya? Panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Oke, saya acak ya. Intensitas cahaya, suhu, jumlah zat, arus listrik, waktu,
di sekitar kita. Salah satu contohnya waktu tempuh. Untuk mengukur apa tadi? Ukur waktu. Jarak jogging di pagi hari. Ukur apa? Suhu tubuh kita ukur ketika demam. Ukur apa itu? Ukuran sepatu kalian, pakaiannya, berapa ukurannya? Ukur apa? Dan mengisi galon air. Ukur apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, menentukan satuan besaran dalam sistem SI atau satuan internasional. Yang ketiga, menggunakan berbagai alat ukur dasar seperti panjang, massa, dan waktu secara tepat. Dan terakhir, menentukan dimensi dari berbagai besaran fisis. Manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah untuk memperoleh data pengukuran yang akurat. Yang kedua, membandingkan besaran secara universal. Yang ketiga, menguji kebenaran rumus fisika melalui analisis dimensi. Dan yang terakhir, memahami hubungan antara besaran untuk memecahkan masalah ilmiah dan teknik. Oke, motivasi utamanya yang pertama untuk mendukung pengembangan teori fisika. Yang kedua, memastikan konsistensi dalam ilmu pengetahuan dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti manufaktur, kedokteran, dan lain-lain untuk menciptakan produk yang tepat. Ya, anak silakan perhatikan video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sabaria. Saya berasal dari Laboratorium Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pada mata kuliah Teknik Laboratorium dengan judul Alat-alat Ukur dan Alat-alat Percobaan Fisiologis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang alat-alat ukur. Alat ukur sendiri adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur jumlah, tingkat, atau kuantitas pada suatu objek. Hasil dari pengukuran ini menggunakan satuan unit internasional yang tergantung pada jenis pengukuran. Setiap alat pengukur ini tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Kesalahan bisa terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat keterbatasan setiap alat pengukuran. Maka dari itu, kita bisa menggunakan suatu alat yang berbeda untuk objek yang berbeda pula. Nah, salah satu contoh itu ketika kita menggunakan mistar untuk melihat kerumitan tinggi atau panjang dari suatu tanaman. Hasilnya itu akan sangat akurat karena tingkat ketelitiannya mencapai 0,1 cm. Akan tetapi kita akan kesusahan untuk melihat zona perkumpulan pada bakteri dengan menggunakan alat yang sama. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa jenis alat ukur yang sering digunakan di laboratorium. Salah satu contohnya adalah alat ukur massa, alat ukur panjang, waktu, suhu, pH, dan volume. Yang pertama, ada alat ukur waktu. Contohnya adalah jam, stopwatch, dan timer. Satuan internasional untuk waktu disebut sekon atau detik. Jam biasanya memiliki batas ketelitian 1 detik, sedangkan stopwatch memiliki batas ketelitian sampai 0,01 detik. Yang kedua, ada alat ukur massa. Contohnya adalah timbangan analitis, neraca Ohaus, neraca logam gantung, neraca digital, dan lain-lain. Satuan internasional untuk massa adalah kilogram. Neraca analitis berguna untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal benda, dan lain-lain. Neraca Ohaus umumnya digunakan untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek biologi. Neraca logam gantung berguna untuk menentukan massa benda. Batas ketelitian dari ketiga neraca di atas adalah 0,1 gram, sedangkan ketelitian neraca digital sampai dengan 0,001 gram. Yang ketiga, ada alat ukur panjang. Salah satu contohnya adalah mistar, meteran, mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Untuk satuan internasional ini adalah meter. Mistar bisa digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm. Tingkat ketelitiannya 0,5 mm atau 1
suatu benda. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 mm. Mikrometer skru memiliki tingkat ketelitian yang paling teliti dari alat ukur panjang yang lainnya, yaitu 0,01 mm. Alat ukur volume, salah satu contohnya adalah gelas ukur, lampu ukur, gelas piala, burek, pipet biasa, dan mikropipet. Gelas ukur, lampu ukur, dan gelas piala dapat digunakan untuk mengukur volume larutan dengan tingkat ketelitian yang tidak terlalu tinggi, serta untuk menampung dan mengecerkan bahan kimia. Satuan pada gelas ukur adalah milimeter. Burek dipakai untuk vibrasi larutan yang membutuhkan presisi. Alat ini memiliki tingkat akurasi hingga 0,05 mili. Untuk mengukur volume larutan dalam jumlah yang kecil dapat menggunakan pipet. Pipet biasanya memiliki batas ketelitian 1 mili, sedangkan ketelitian mikropipet bisa mencapai 1 mikroliter. Yang kelima, ada alat ukur suhu atau temperatur. Contohnya adalah termometer. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Satuan lainnya yang juga sering dipakai untuk menentukan suhu adalah Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Dan yang terakhir ada alat ukur pH. Contohnya adalah pH meter dan kertas lakmus. pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14. Kertas lakmus hanya bisa mendefinisikan asam atau basa, tapi tidak bisa menunjukkan pH larutan yang sebenarnya. Percobaan fisiologis Gitu ya. Sebelum Ustaz menanyakan sesuatu tentang video tersebut, saya akan bagikan dari KPD. Maka dalam baik anak-anak, setelah kalian melihat video tersebut, silakan kalian tulis di KPD-nya. Jawab mengapa alat ukur penting dalam ilmu pengetahuan. Angkat tangan yang bisa jawab. Ya, silakan. Oke, baik. Maksud sekali jawabannya. Yang kedua, apa akibatnya jika kita salah mengukur? Yang bisa jawab? Ya, silakan. Dapat berakibat fatal, kerugian secara finansial dan merusak reputasi serta mempengaruhi akurasi dan menyebabkan kekeliruan dalam tersebut. Ya, silakan yang lain ditulis juga jawabannya di LKPD. Selanjutnya silakan kalian kerjakan aktivitas 1 di LKPD tersebut. Silakan sebutkan macam-macam alat ukur yang ada di LKPD tersebut. Ada 9 gambar alat ukur. Dan silakan di tabel tersebut tuliskan apa saja fungsi dari alat ukur tersebut. Sambil kita bahas bersama di depan, nanti kalian juga jawabannya bisa tulis di LKPD. Kira-kira yang gambar pertama, gambar A, itu gambar alat ukur apa? Baca paus. Berapa kan? 3. Sama kayak yang ada di depan kita di meja depan. Ini nanti kita akan praktek menggunakan baca paus. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Membran. Yang C, gambar apa? Stopwatch. Kemudian yang D, gambar apa?
sudah menyiapkan jangka sorong untuk praktikum lain. Kemudian yang berikutnya yang gambar speedometer di mobil kita. Kemudian yang terakhir gambar silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing apa saja fungsi dari alat-alat tersebut. Apa jenis alat ukur panjang, masa, waktu, suhu, dan juga arus listrik? Silakan dijawab di NKPD-nya. Bisa menggunakan internet dan buku dengan kalian sudah kita juga dan nanti. Sudah, kita satu-satu. Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan lanjutkan ke identifikasi pertanyaan. Nah, di sana kalian disuruh untuk menyusun pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaan kalian untuk pada topik kali ini? Ada yang mau katakan? Kira-kira apa pertanyaan kalian yang ingin kalian temukan jawabannya pada topik ini? Silakan. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur suatu benda? Oke, yang lain. Kelompok 4. Pertanyaannya? Apa? Perbedaan besar kelompok dan besaran besaran satuan. Oke, ada besaran turunan dan besaran pokok. Apa perbedaannya? Kelompok 3, artinya kan? Apa pertanyaannya kalian yang kira-kira bisa disusun? Kelompok 2. Oke, silakan kalian susun ya. Isi yang tadi. Sekarang silakan kalian cari informasi awal, baik dari internet atau dari buku, dan juga bisa kalian siapkan alat ukurnya di depan kalian. Ada jangka sorong, kemudian di sini ada star, ada neraca Ohaus, kita kilometer. Silakan kalian bagi tugas, ya. Siapa yang bagian nyatat, bagian ukur, ya. Dan nanti di
Satuan internasionalnya apa untuk panjang? Meter. Jadi tiap alat ukur memiliki besaran, satuan, dan dimensi yang berbeda-beda. Sekarang silakan kalian praktekkan yang pendidikan. Silakan ukur berapa benda yang sudah disiapkan. Itu ada koin, ada yang 100 rupiah, 200, 500, dan ini juga 1000 rupiah. Silakan diukur ketebalannya. Sedangkan yang ini untuk yang pipa, silakan diukur untuk diameter dalamnya. Ini menggunakan rahang yang atas. Ya. Silakan diukur semua diameternya dan sesuaikan dengan data aslinya. Berapa diameter aslinya dan di uang perak tadi berapa ketebalannya. Sesuaikan dengan data yang ada di bank. Kira berapa? Silakan dikerjakan. Tentukan juga cara dan menuliskan hasil dalam satuan SI yang ada dimensi fisiknya. Misalkan tadi panjang dimensinya apa, massa dimensinya apa. Ada yang ini kan? Ya, ada. Kenapa? Ukur diameter dalamnya menggunakan yang rahang atas. Silakan cari di internet cara membaca alatnya, cara menghitungnya juga nanti bisa kalian cek. Catat hasil pengukurannya di LKPD-nya. Silakan ditulis semua berapa tebalannya dan berapa diameternya. Dan juga nanti tiap kelompok silakan bagian untuk mengukur massa juga. Karena tadi cuma ada satu. Silakan ada perwakilan untuk mencoba berapa.
Dimensi dari kecepatan gaya karena
Dimensi B juga ada. Dimensi besaran. Bukan yang kita ukur tadi. Kita ukur dari kita apa ini tadi? Diameter. Diameter besaran apa? Besaran apa? Panjang kan? Panjang lebar lagi. Diameter apa dimensi? Silakan susun hasil pengukurannya. Bisa pakai PowerPoint. Presentasikan ke kelas. Tiap kelompok saya beri waktu 5 menit. Presentasi kelompok. Kita beri pengukuran kalian dari yang dimasukkan dari tahap ketiga tadi perencanaan pendidikan ada bahannya apa disesuaikan dengan dari kalian pun apa saja cara kerjanya bagaimana cara membuatnya dan hasilnya kita boleh seperti apa kalian presentasikan. Kelas apa tadi apakah ada selisih antara nilai yang diukur dengan yang sebenarnya apabila dua sesuai nggak dengan hasilnya ada ada yang belum lanjut kelompok bicara? Mengukur masa. Pak.
maksimal ya pokok memang
Sudah siap bulan pokok? Ya. Pokok ya?
keluar adalah standar ukuran menyatakan besaran tersebut. Dimensi adalah mengamankan secara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok seperti panjang, masa, dan waktu. 2. Mengapa hasil pengumuman bisa berbeda ketidakakuratan alat ukur, kesalahan manusia, variasi kondisi lingkungan. Yang 3, alat mana yang paling teliti dan kenapa. Mikrometer tersebut pada kasaran yang meneliti kemampuan mengukur jarak pandang kecil dengan akurasi tinggi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai untuk presentasi sampai di kelompok 4. Jadi sekarang kalian kita refleksi terlebih dahulu. Silakan dinyatakan di dalam. Kalian tuliskan di paling bawah untuk refleksi individu. Silakan tuliskan di jurnal refleksinya. Yang pertama, konsep baru yang kalian pelajari itu apa? Bisa kalian tulis materi atau tidak sekalian. Kemudian tantangan yang kalian hadapi selama melakukan percobaan dan penelitian hari ini. Pembelajarannya apa? Yang ketiga, strategi kalian untuk bekerja sama dalam kelompok itu apa? Dan yang terakhir, apa perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Silakan ditulis di kalian masing-masing. Dimensi. Oke, dimensi besaran. Ada lagi yang lain? Belajar apa saja kita hari ini? Belajar? Mengukur pakai jaga sorong. Oke. Apa lagi? Menimbang masa. Gunakan apa tadi? Silakan ditulis semuanya.
Apa yang membuat kalian merasa terhubung? Mengukur jarak langsung. Baik anak-anak, sudah semua ya? Sekarang kita akan refleksi bersama pembelajaran kita kali ini. Pentingnya alat ukur di kehidupan sehari-hari kita. Kenapa kita butuh alat ukur tadi? Untuk apa? Mengetahui ukuran benda tersebut dengan akurat dan tepat. Jika kita mengukurnya salah, apa yang terjadi? Ibarat kekeliruan. Apa dampak yang bisa kita salah ukur? Menyebabkan malfungsi. Ya, banyak kejadian malfungsi, kegagalan produk dan lain sebagainya. Untuk berikutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang aturan angka penting. Silakan dipelajari lagi. Jadi gambarnya silakan sekarang dikumpulkan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Waktunya sudah habis. Tolong disiapkan buku pembelajaran minggu depan tentang apa? Aturan angka penting. Baik, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah dan mengakhiri bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga